cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jasilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih
kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan. Ya kami mundurkan diri itu dapat Pak. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, prosedur tak dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau Pak, oke? Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi, kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Yang mungkin beberapa ilmu lain kita akan sama-sama. Mungkin terkait beberapa hal kita lakukan, mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan. Kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melaksanakan rapat paripurna yang bisa berlaku, dan kami tadi meninggalkan untuk menemui teman-teman sekalian. Waktu saya persilakan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Kita baca Pak ya. Surat komitmen jangan ada kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir, saudara negara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri itu tidak tepat. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, prosedur tak dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau Pak, oke? Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Ya. Aksi
seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Surat komitmen yang ada kelewat. Yang pada pokoknya akan bentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai bila sampai dengan tanggal 15 tidak ada. Oke, ya Pak. Ya. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Patangannya Pak. status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah di anggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya. Pimpinan. Nanti di tulisannya. Yang bisa tadi Dapat diganti harus. Dapat diganti nanti saya diketik ulang dulu. Udah usah renvoy aja. Renvoy coba. Itu bisa. Ada para megang. Jadi kita dapat kalimatnya ya. Oh dapat kalimatnya. Maksudnya? Iya. Jangan yang salinan. Kita nggak main salinan. Oh ya. Ayo. Perasaan. Perasaan. Saya kasih namanya dengan tadi yang secara asli Ya. oke. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru.
Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya, yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman, ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami urutkan ini itu tepat. Dan untuk sebagai tanda komitmen ini tentang prosedur taktik dan ini sudah jadi tinggal kalau oke. Saya selamat tentang keselamatan. Saya langsung yang akan tahu. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset.
Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sukanya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Dan mungkin beberapa ilmu lain kita akan sama-sama. Mungkin terkait beberapa hal kita laku, mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan pada kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melakukan kata-kata paripurna yang sudah berlaku. Dan kami tadi untuk meninggalkan untuk menemui teman-teman. Waktu sudah berjalan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Kita baca Pak ya. Surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir saudara negara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri itu tidak tersalah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, jadi bentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau oke? Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan tahu. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya DPR RI akan membentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sekretaris. Bila sampai pada tanggal 15 tidak ada. Oke, ya Pak, tanda tangan. Ya. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Pak. status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah dianggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya, pimpinan.
Nah, nanti dibikin putusannya. Yang bisa tadi harus diketik ulang dulu. Itu bisa. Jadi kita dapat kalimatnya ya. Oh, dapat aslinya. Iya. Jangan main salinan. Kita nggak main salinan. Ayo. Saya kasih tahunya dengan tadi yang minta cara asli. Ya. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan,
berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami urutkan ini itu akan tetap. Dan untuk sebagai tanda komitmen, Tulis itu pernyataan pimpinan itu ditulis. sebentar Bu, prosedur tak dan ini sudah jadi. Tinggal tetap. Kalau oke. Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi, kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Yang mungkin beberapa ilmu lain disampaikan tetap. Mungkin terkait beberapa hal kita langsung mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melaksanakan rapat paripurna yang sedang berlangsung dan kami tadi meninggalkan untuk menemui teman-teman sekalian. Waktu saya persilakan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya.
Barangkali di tulisannya bermasalah. Kita baca Pak ya. Surat komitmen dengan kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir saudara negara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri itu akan salah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini Tulis itu pernyataan pimpinan itu ditulis. tentang prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau oke, Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. saya langsung yang akan kawal. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Surat komitmen dengan kelewat. yang pada pokoknya DPR akan membentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat. Empat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebanyak bila sampai dengan tanggal 3 Desember tidak ada. Oke, ada apa? Tanda tangan? Ya. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Tangannya Pak. status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah dianggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya, ya. Pimpinan. Nanti di tulisannya. Yang bisa tadi Dapat diganti harus. dapat diganti. Diketik ulang dulu. Udah usah renko ya. Renko itu. Itu bisa. Ada parameter. Jadi kita dapat kalimatnya ya. Oh dapat kalimatnya. Maksudnya ya. Jangan yang salinan. Kita nggak main salinan. Oh ya. Ayo. Perasaan. Saya kasih tahu dengan tadi yang kita cara asli. Ya. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu
tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman, dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya, yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman, ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami urutkan ini sudah tepat. Dan untuk sebagai tanda komitmen,
Sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau Pak, oke? Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi, kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Yang mungkin beberapa ilmu lain kita akan tetap mungkin terkait beberapa hal kita laku, mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melakukan rapat paripurna yang bisa berlaku, dan kami tadi meninggalkan untuk menemui teman-teman sekalian. Waktu saya berjalan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Kita baca Pak ya. Jangan ada kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir, saudara negara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu tidak terpakai. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau Pak, oke? Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Jangan ada kelewat. Bagi terjadi, Pak.
yang pada pokoknya DPR RI disahkan bentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesetannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai tidak mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah dianggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya. Pimpinan. Nanti di putusan yang bisa tadi diganti harus diketik ulang dulu. Itu bisa. Jadi kita dapat kalimatnya ya. Oh dapat kalimatnya. Maksudnya? Iya. Jangan main salinan. Kita nggak main salinan. Ayo. Tahan. Tahan. Saya kasih nanti dengan tadi yang kita cara asli Ya. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu.
Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman, ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami urutkan ini itu tepat. Dan tetap sebagai tanda komitmen tentang prosedur taktik dan ini sudah jadi tinggal kalau oke. Saya selamat tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu, ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini
entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi, kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Untuk beberapa ilmu lain kita tetap mungkin terkait beberapa hal kita laku mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melaksanakan rapat paripurna yang sudah berlaku. Dan kami tadi meninggalkan untuk menemui para teman-teman sekalian. Waktu sudah berjalan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Kita baca Pak ya. Surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir saudara negara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri itu tidak tepat. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau oke. Pak, saya selamat tentang keselamatan. Saya langsung yang akan jawab. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya DPR RI akan membentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat bocor. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai bila sampai dengan tidak ada. Oke, ya Pak. Ya. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Patangannya Pak. status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah di anggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya, pimpinan. Nanti di tulisannya.
Yang bisa tadi Dapat diganti harus. Dapat diganti diketik ulang dulu. Nggak usah renvoy aja. Renvoy dulu. Itu bisa. Jadi sebenarnya dapat kali nanti ya. Oh, dapat kali ini. Apa maksudnya? Iya. Jangan yang salinan. Kita nggak main salinan. Oh, iya. Ayo. Tahan. Tahan. Saya kasih nanti dengan tadi yang secara asli Ya. jadi bukan. Oke. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jasilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami mengundurkan diri itu dapat salah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, Tulis itu pernyataan dengan itu ditulis. sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau oke. Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan tahu. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu, ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Mungkin beberapa ilmu lain disampaikan sama-sama. Mungkin terkait beberapa hal kita langsung mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melaksanakan rapat paripurna yang bisa berlangsung dan kami tadi meninggalkan untuk menemui teman-teman. Waktu sudah berjalan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya.
Barangkali di tulisannya bermasalah. Kita baca Pak ya. Surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir, saudara-saudara negara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu kata salah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, jadi Tulis itu pernyataan dengan itu ditulis. bentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau oke, Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. saya langsung yang akan kawal. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Surat komitmen jangan kelewat. yang pada pokoknya DPR RI akan membentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebanyak bila sampai dengan tanggal 15 Desember tidak ada. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Tangannya Pak. status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah dianggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya, pimpinan. Nanti dibikin tulisannya. Yang bisa tadi Dapat diganti harus. dapat diganti Nanti tulisannya poin 3 di tangan. Diketik ulang dulu. nggak usah renvoy aja renvoy dulu Itu bisa. Jadi sebentar dapat kalimatnya ya. Oh dapat kalimatnya. Maksudnya? Iya. Jangan main salinan. Kita nggak main salinan. Ayo. Basahan. Basahan. Saya kasih nanti dengan tadi yang kita cara asli. Ya. Oke. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi,
pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman, ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami urutkan ini itu tepat. Dan untuk sebagai tanda komitmen Tulis itu pernyataan dengan itu ditulis. Sebentar Bu.
prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal setting. Kalau oke. Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan kawal. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi, kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Yang mungkin beberapa ilmu lain ucapkan selamat datang. Mungkin terkait beberapa hal kita lakukan, mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan. Kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melaksanakan rapat paripurna yang bisa berlaku, dan kami tadi meninggalkan untuk menemui bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Kita baca Pak ya. Surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya tadi mungkin ini yang terakhir saudara-saudara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri itu akan salah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, jadi bentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kalau Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. saya langsung yang akan kawal. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya DPR RI akan
Betul, RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Senat. Apabila sampai ke tanggal 3 Desember tidak ada. Oke, ya Pak. Ya. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan diri di DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Mana Pak? satu DR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah di anggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya, pimpinan. Nah, nanti di tulisannya. Yang bisa tadi Dapat diganti harus. Dapat diganti. Diketik ulang dulu. Udah utang renpo ya. Renpo itu. Itu bisa. Jadi kita dapat kalimatnya ya. Oh, dapat aslinya. Aslinya. Iya. Jangan yang salinan. Kita nggak main salinan. Oh, ya. Ayo. Tahan. Tahan. Saya kasih tahu dengan tadi yang secara asli Ya. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu, adanya penugas dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu.
Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami urutkan ini itu tertal. Dan untuk sebagai tanda komitmen ini sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi tinggal kita. Kalau oke. Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan jawab. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu, ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih
dari kesepakatan ini, entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi, kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Yang mungkin beberapa ilmu lain kita akan tetap mungkin terkait beberapa hal kita laku, mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melaksanakan tata karantina yang sudah berlaku, dan kami tadi meninggalkan untuk menemui teman-teman sekalian. Waktu saya persilakan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya. Kita baca Pak ya. Surat komitmen yang ada kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir, saudara negara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu tidak tepat. Dan untuk sebagai tanda komitmen, bentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi, tinggal kita. Kalau oke? Pak, saya selamat tentang keselamatan. Saya langsung yang akan jawab. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Surat komitmen yang ada kelewat. yang pada pokoknya DPR RI akan membentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai bila sampai dengan tanggal 15 tidak ada. Oke, ya Pak. Tanda tangan. Ya. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Tangannya Pak. status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah di anggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya, ya. Pimpinan. Nanti di tulisannya yang bisa tadi Dapat diganti harus. harus Dapat diganti.
Diketik ulang dulu. Nggak usah renvoy aja. Renvoy dulu. Itu bisa. Dipegang sama-sama. Jadi kita dapat kalimatnya ya. Oh, dapat aslinya. Aslinya. Iya. Jangan main salinan. Kita nggak main salinan. Ayo, tahan. Tahan. Saya kasih harusnya dengan tadinya secara asli. Ya. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian. Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU perampasan aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU perampasan aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU perampasan aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya kasih sini, Bek. Ya.
yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami urutkan ini itu tepat. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi, tinggal kita. Kalau Bapak, oke? Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan jawab. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU perampasan aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator MPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu, ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi, kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Dan mungkin beberapa ilmu yang lain kita akan tetap mungkin terkait beberapa hal kita laku mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melakukan rapat paripurna yang bisa berlaku dan kami tadi meninggalkan untuk menemui teman-teman sekalian. Waktu saya bersilakan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Kita baca Pak ya.
pelan-pelan aja. Saya Surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir, saudara negara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu tidak tersalah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau oke. Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan jawab. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. pelan-pelan aja. surat komitmen jangan kelewat. Yang pada pokoknya DPR RI akan membentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak terlibat dalam proses pembentukan RUU. Ketiga, DPR RI berkomitmen pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Harus diselesaikan paling lambat bocor. Keempat, pimpinan DPR menyatakan kesiapan ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai bila sampai dengan tanggal tidak ada. Oke, ya Pak. Ya. Mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota. Jadi mengundurkan dari DPR loh Pak, maksudnya. Hah? Itu kalau mengundurkan jadi pimpinan berarti masih menjadi anggota DPR. Ya? Mengundurkan diri dari Tangannya Pak. status DPR-nya. Pimpinan dan anggota. Jadi keluar dari DPR. Kalau pimpinannya tadi sudah di anggota. Ya. Jabatan sebagai pimpinan dan sebagai anggota DPR. Ya, pimpinan. Nah, nanti di tulisan yang bisa tadi Dapat diganti harus dapat diganti. diketik ulang dulu. Tidak usah renvoy aja. Renvoy dulu. Itu bisa. Jadi kita dapat kalimatnya ya. Oh dapat hasilnya. Iya. Jangan salinan. Kita nggak main salinan. Ayo. Tahan. Tahan. Saya kasih tahunya dengan tadi yang secara asli. Ya. Oke. Cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan bahwa rencana tersebut bukan lagi target melainkan kepastian.
Hal ini disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Menurut Habibur Rahman, RUU Perampasan Aset perlu disahkan mengingat KUHP dan KUHP sudah direvisi. Dengan begitu, akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Dijelaskan oleh Habibur Rahman dalam penyusunan RUU ini, Komisi 3 telah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Selain itu, 46 anggota Komisi 3 juga mendatangi dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset mulai dibahas sejak 16 September 2025 lalu setelah adanya penugasan dari Komisi 3 DPR RI kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. Habibur Rahman mengatakan RUU Perampasan Aset memakan waktu lebih lama dari RUU lainnya karena konsep yang baru. Menurutnya, Indonesia sebelumnya belum memiliki undang-undang mengenai perampasan aset. Setelah paparan Habibur Rahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan rapat menanyakan kesepakatan pada peserta rapat hingga berujung ketok palu. Selesai rapat, perwakilan anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang sebelumnya juga mengikuti rapat dari balkon. Selain Dasko, rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan DPR RI lainnya yakni Cucun Syamsur Rijal, Saan Mustafa, dan Sari Yuliati. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak tak hadir saat pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun sosok Puan baru terlihat saat rapat paripurna membahas RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang laporannya disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid. Untuk memulihkan kerugian negara secara cermat sampai dengan Desember nanti, teman-teman, ya. Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan keputusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan yang kami mundurkan diri itu tertal. Dan untuk sebagai tanda komitmen, jadi sebentar Bu, prosedur taktik dan ini sudah jadi, tinggal kita. Kalau oke. Pak, saya selamat. Tentang keselamatan. Saya langsung yang akan tahu. Ya. Pimpinan DPR RI didesak mundur jika RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan sesuai janji pada 15 Desember 2026.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di hadapan para wakil rakyat di Senayan, Jakarta, bahkan menyatakan siap melakukan aksi serupa untuk menagih janji pengesahan tersebut. Koordinator AMPB, Supriyono alias Boto, selesai rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban. Lebih lanjut, AMPB meminta ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Sementara itu, pentolan AMPB lainnya, Teguh, menegaskan akan menggelar aksi serupa pada 15 Desember mendatang. Teguh bahkan menyebut pihaknya akan membuka posko di depan DPR selama sepekan. Merespons tantangan massa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika RUU perampasan aset tak disahkan pada 15 Desember. Dasko meminta masyarakat agar tak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. Kita di tanggal 15 Desember kita akan datang lagi, akan menagih dari kesepakatan ini. Entah itu jenengan mundur atau jenengan lanjut, tergantung tanggal 15 Desember tersebut. Demikian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kurang sopannya mohon dimaklumi. Kami tidak pernah datang ke ruangan yang megah ini. Rumahnya kami tidak semegah ini. Terima kasih. Yang mungkin beberapa elemen lain kita sama-sama mungkin terkait beberapa hal kita laku mungkin ada teman-teman dari perwakilan untuk menyampaikan kami mewakili teman-teman DPR pada ini sedang melaksanakan rapat paripurna yang bisa berlaku. Kami tadi untuk meninggalkan untuk menemui teman-teman. Waktu saya persilakan. Silakan juru bicaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya. Kita baca Pak ya. Surat komitmen jangan ada kelewat. Yang pada pokoknya Tadi mungkin ini yang terakhir saudara-saudara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri itu akan salah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, jadi tentang prosedur taktik dan ini sudah jadi. Tinggal kita. Kalau oke. Saya selamat tentang keselamatan. Saya langsung yang akan jawab. Ya. Aksi seperti hari ini kami menunggu. Ya, sepakat ya? Kita bikin posko 1 minggu sebelumnya seperti hari ini. surat komitmen jangan ada kelewat. Yang pada pokoknya DPR RI akan membentuk RUU perampasan aset sebagai salah satu agenda legislasi. Kedua, pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.